kehilangan karakter, kehilangan akidah. Sayang juga iman orang kehilangan. Ada juga yang kepingin kuat akidahnya, tapi terus mengisolasi diri, nggak mau bergaul. Padahal Quran itu nggak begitu. Tu'ti ukulaha, berikan buah itu kepada siapapun. Ngerti ya? Kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat tafaqadtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu malam saya kehilangan Kanjeng Nabi. Ini bayangkan Mbak, Nabi itu istrinya banyak. Siti Aisyah itu dapat kesempatan tidur bareng Nabi paling seminggu sekali. Maunya Aisyah seminggu sekali diperkes, jangan kemana-mana sudah. Ini kesempatan hanya seminggu sekali. Enggak taunya malam Aisyah bangun Nabi sudah ngilang. Siapa istri enggak marah? Hanya seminggu sekali jam 12 hilang. Mana ini? Mana ini? Aisyah kehilangan Rasulullah tanpa lampu. Fatahasastu, maka saya meraba-raba. Mana ini Mas? Gimana kau? Sudah suudzon paling-paling ke istri yang lain ini. Nah, salah kau mensuudzoni Rasulullah. Fa idza huwa raqiun aw sajidun. Ternyata Nabi lagi tahajud. Mbak, kalau suaminya lagi enggak ada jangan keburu suudzon. Ya apa suamimu itikaf di masjid gitu loh. Loh, iyalah. Anak BSA itu rajin itikaf. Ternyata Nabi lagi ruku atau sujud, yaqulu sambil membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ada yang riwayat Muslim juga biasanya tak baca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu juga boleh. Riwayat Bukhari juga gitu. Setelah membaca subhanarabbil a'la wa bihamdi, pengen sujud lama, baca ini. Wa fi riwayatin fi Muslim, tersebut dalam riwayat Imam Muslim, fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi, lalu nempel tanganku pada delamaan itu apa? Telapak ya, telapak kakinya Rasulullah. Wa huwa fil masjid, ketika itu Nabi sedang sujud. Wa huma mansubatan, kedua telapak itu berdiri begini. Sujud kan begini telapak kakinya. Sambil Nabi berucap, Allahumma a'udzu biridhaka min sukhtika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ini diambil dari kitab Al-Adhkar. Hadis ini menjadi dalil Nabi disentuh Aisyah pas tahajud, Nabi tetap melanjutkan sholatnya. Berarti disentuh suami istri tidak batal berdasar hadis ini. Ada juga yang berpendapat kayak begitu. Kalau orang bukan suami istri lain begini batal. Kalau suami istri enggak batal berdasar ini. Tapi yang Imam Nawawi jawab begini, hadis ini muttarib, tidak memberi kepastian. Kenapa? Karena pas lampu mati Aisyah raba-raba. Enggak tahu ya, dia pas sujud apa pas ruku. Enggak jelas. Kan kalimatnya begitu.
ruku atau sujud. Kalau pas ruku mungkin yang kesenggol kan jubahnya. Kalau pas sujud mungkin yang kesenggol telapak kakinya. Cuma hadis ini nggak memberi ketegasan. Wong Aisyah sendiri ragu, wong lampunya juga mati. Nah, selagi hadis ini nggak memberi ketegasan, ya kembali pada ayat Quran aula mastumun nisa. Umumnya orang NU pakai yang kayak Imam Nawawi kayak begitu. Cara mikirnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Bahwa Nabi mencium sebagian dari para istrinya, ya Aisyah sendiri. Itu ada sahabat nanya, maksudnya kamu? Aisyah tertawa. Aisyah ceritanya Nabi mencium sebagian dari istrinya, padahal maksudnya ya Aisyah sendiri. Lalu Nabi keluar untuk ngimami sholat tanpa berwudu. Ini jadi dalil suami cium istri nggak apa-apa. Tapi orang NU nggak memakai hadis ini. Kenapa? Akhrajahu Ahmad wa dha'afahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Ahmad tapi dinyatakan dhaif oleh Imam Bukhari. Bulughul Maram halaman 16. Itu Mas, jadi orang harus punya pendirian. Kami bersikap ini karena hadis itu dhaif, kami nggak pakai. Kami pakai yang aula mastumun nisa. Tapi juga tetap menghormati kalau ada orang punya pendapat berbeda. Maunya kita seperti itu. Dan kami nggak tahu, wallahu alam bisawab, momentum pilpres sekarang itu momentum luar biasa. Moga-moga ini rekonsiliasi nasional. Pilpres. Bayangkan tahun 19, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Yang pendukung Pak Prabowo disebut kadrun, Mas. Kadal gurun. Yang pendukung Jokowi disebut cebong, kampret. Keras sekali, zaman mungkin belum hapus sih, medsos sih. Nah, kelompok yang dulu kayak begitu, sekarang dalam satu dukungan, Jokowi dukung Prabowo, ada anaknya di situ Gibran, ya. Kemudian PSI, anaknya Gibran juga di situ. Kemudian pecahnya PKS, Partai Gelora, pimpinan Pak Anies Mata juga ada di situ. Bersama Jokowi, itu bareng Jokowi di situ. Ya, padahal dulu kayak begitu kerasnya. Habib Lutfi juga di situ. Kok bisa? Jawab saya, ini Indonesia Mas, bukan Timur Tengah. Kalau Timur Tengah beda partai ya bacok-bacokan, bedil-bedilan. Ini beda partai keras. Tahun depan koalisi Mas. Indonesia kayak begitu. Kapan-kapan juga besanan juga itu. Memang Indonesia mudah cair. Orde baru. PDI sama P3 nggak bisa ketemu. Mas. Islam sama Kristen nggak bisa ketemu. Keras Orde Baru. Kampanye sing P3 dalil ngelokne Golkar wala taqrabu hadhihi syajarah. Awas jangan dekat-dekat pohon ini, bahaya. Dulu begitu, kami itu produk Orde Baru. Tapi hari ini Ganjar itu diusung PDI sama P3. Iya. Biyen kaya banyu karo lenga ora iso ketemu, Mas. Saiki begini. Mamanya zamannya zaman rekonsiliasi Indonesia.
ada Perindo, dukung. Jadi Ganjar itu PDI, Perindo, PTK. Perindo itu Haritanu, Mas. Dino Kristen itu. Ketua umumnya Haritanu, ketua hariannya yang Bupati apa? TGB, siapa namanya? Tuan Guru Bajang. Sopora Kemeng, Mas. Ketua umumnya Kristen, ketua hariannya Kiai Hafid Quran. Pusing. Tapi kalau kita santai, itulah Indonesia. Gak keras-keras Terus, maaf. Lalu di Anies sama Caimin. Ya, itu ada PKB, ada PKS. Lembian ya koyo banyu karo lengo, Mas. Raiso ketemu. Dan dikritik nggak bisa. Saya nggak mau milih Amin. Ada PKS sih. Opo PKB kurang ajar gandeng PKS. Ini ya iso ngelok nih. Pon P3 gandeng Haritanu. Ya kan? Yang kini lakon usung Prabowo gandeng Gelora. Yang Gelora itu pecahnya PKS. Gelora dengan PKS itu 11-12. Mirip-mirip. Kalau saya nangkep hikmahnya ya, ini mungkin ajang rekonsiliasi. Biar perbedaan ini enggak terlalu tajam. Ini. Yaman enggak bisa, Mas, begini. Pilih perang, Mas. Sudan Darfur sama Sudan Khartoum enggak bisa begini. Pilih perang. Indonesia pilih rujaan. Makanya tadi yang tak bilang tadi loh, kita punya sikap, punya keyakinan, tapi kita juga siap berbagi berkat buah dengan siapapun. Berarti ya, nggak usah kritik-kritikan. Yang seneng Prabowo ya coblosan Prabowo. Yang seneng Ganjar ya coblosan Ganjar. Kan begitu ya. Kalau dianggap ada kelemahan sebab ada partai ini, ya semuanya ada kelemahan. Taman jangan berharap yang apik 100%. Yang pengen nyoblos Anies sama Imin ya coblosan. Atau zaman ikut guru ya terserah. Nah, Bayat Thariqah saya mahasiswa Matan. Pembimbingnya rohani Habib Lutfi. Karena saya mahasiswa Matan, Habib Lutfi di Prabowo. Kami milih Prabowo. Kami Bayat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Kemberjan. Merjan Nawawi Ki Halwani. Purworejo. Dia pamit saya, kami ngomong Ganjar Kiai, monggo Kiai. Jadi dia bersama Ganjar, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, sampean kebetulan baiat ke situ, ikut ke Halwani, ya monggo saja milih Ganjar. Kalau kami santai, ya, saya alumni Sarang, Mas, saya alumni Ploso, Mas, saya alumni Lirboyo, saya alumni Sido Kiri, tak lihat di medsos pada ke Anies semua. Saya tak nyoblos Anies, ya monggo. Saya bukan alumni Sidogiri, Mas. Saya alumni Dalwa Bangil. Tak lihat juga ke medsos, kok Anies juga, saya nyoblon Anies. Monggo boleh. Saya alumni Gasek, bingung, Mas. Ya monggo aja bingung. Saya alumni Wali Songo, santri dari Rakholil bin As'ad. Tak lihat ke sana ke Amin. Ya kan begitu. Saya alumni Sukorjo, Asem Bagus. Saya lihat Nyiju, istrinya Rafa Waid, jadi tim suksesnya Amin.
tak nyoblos amin karena saya alumni Sukorejo ya monggo-monggo. Alumni Gasek bingung kan hanya sedikit. Jadi nggak usah rame-rame. Yang pernah bayat ke Habib Lutfi bayat, gua coblos Prabowo. Ya dah. Yang ikut ke Halwani coblos Pak Ganjar. Yang kebetulan nomor Ploso, Lirboyo, Sarang, Sidogiri, dan yang lain-lain. Oh, santai. Di sini anak santri enggak saya doktrin nyoblos ke siapa-siapa. Karena alumninya juga macam-macam. Yang mondok ke sini itu ada yang maaf, ada yang dulu pernah di Langitan, ada yang dulu pernah juga di Tebu Ireng, lalu kuliah mondok di sini. Ada yang dulu pernah di Tambak Beras, lalu mondok di sini. Lalu kalau saya akan wajibkan pilih ini, ternyata dia alumni Tambak Beras, yang Tambak Beras kebetulan Tambak Beras itu macam-macam, beda alatifiyah sama beda, itu beda-beda. Ya. Akhirnya di sini tak bikin bingung saja, nih. Tak karemu. Hanya ibunya Bunyai itu masuk di penasihat tim Amin Pusat. Jadi Bunyai saya itu. Jadi penasihatnya Amin. Oh. Timbang dinasihati mending yang memberi nasihat. Timbang diwarnai mending yang mewar apa. Bukan saya menyuruh orang NU jadi PKS. Jadi PKS ngaji ke sini 8 kali. Malah orang PKS berproses menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Itu enggak salah saya. Yang salah itu kalau orang itu tak suruh masuk PKS. Itu salah. Kalau orang PKS ngaji NU masuk salah. Nah, rumus saya itu yang Kristen diislamkan, yang abangan diajak sholat, yang aswaja diajak aswaja. Dan berhasil. Ini seminari, ya. Seminari sebelah ini, semaknya habis. Habis. Ada 10 hektar, semaknya habis. Malah menguntungkan pondok kalau sini pengajian pakai parkir. Yang non-muslim diajak masuk. Yang atas sana gerejanya sudah tak beli. Sekarang jadi matros. Kita nyebar sembako sebulan sekali. Prinsip kami yang non-muslim diajak masuk. Yang Islam tapi belum mau sholat, abangan. Diajak sholat. Makanya sini Jumatan 5 menit. Khutbahnya 5 menit, plus komat, plus sholatnya 10 menit. Ini bubar masjid lain, baru mulai khutbah. Akhirnya orang-orang abangan seneng Jumatan di sini. Gelis. Tapi kacau, dosen UIN banyak milih sini juga, kacau. Itu cara ngomong biar yang abangan mau sholat, nggak usah berat. Nah yang sudah Islam rajin sholat tapi non ahlu sunnah wal jamaah, pelan-pelan dirangkul biar mau ahlu sunnah. Dan itu yang dicontohkan tokoh besar NU, sekelas Mbah Wahab masuk Nasakom, Nasional Agama Komunis. Bukan Mbah Wahab dukung komunis. Tapi misinya orang kiri dirangkul biar mau sholat. Mbah Hasyim Asy'ari masuk Masumi. Dan baca sejarahnya. Padahal di Masumi banyak Wahabi. Bukan Mbah Hasyim dukung Wahabi. Tapi Muslim yang sudah rajin sholat itu pelan-pelan dibimbing, dikikis ke Wahabi. Pelan-pelan menuju ahlu sunnah wal jamaah, meskipun tetap masuk.
Nah kalau ada ulama gandeng Pak Ganjar orang merah, Habib Lutfi gandeng Pak Prabowo orang merah, saya juga gandeng Nasakom. Ada contohnya. Nabi lebih dari itu gandeng kafir Quraisy. Diceramahi di Darul Arkom. Lalu untuk diajak masuk Islam. Jadi wong ojo kagetan. Terus pondok besar-besar dukung Amin. Padahal ada PKS di situ. Saya nggak kaget. Dulu Mbah Hasim masuk Masumi. Padahal on Wahabi ini. Nah, paham? Kalau paham begini zaman nggak bingung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعاتنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا واثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اننا ضعفاء فقونا واننا اذلاء فاعزنا واننا فقراء فارزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai tugas untuk bisa saya ambil nilainya, yang kemarin itu diterjemah dan Arabnya enggak usah ditulis. Diterjemah pakai tulis tangan. Cuma kalau ada ayat saja ayatnya ditulis juga. Ayat ditulis plus bawahnya terjemah. Kalau keterangan dari ulama itu enggak usah ditulis Arabnya, hanya ditulis terjemahnya. Hari apa Pak Sofi? Dikumpulkan hari Jumat lewat apa? Lewat e-learning ya. Yang teman-teman yang lain diberitahu. Jangan telat. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat.